kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Zulkifli, CGP Angkatan 5 Kabupaten Tulang Bawang, dengan fasilitator Bapak Dr. Haji Muhammad Hasim MPD dan pengajar praktik Bapak Muhammad Gunawan MPD. Saya akan melakukan supervisi akademik pada rekan saya, Ibu Ita Septia Indrawati. Berikut adalah pra-observasi akademik yang akan saya lakukan. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Lagi sibuk nggak Bu hari ini, Bu? Tidak, Pak, karena sedang ada pelajaran lain di kelas. Kalau gitu saya minta waktunya sebentar ya, Bu. Boleh, Pak? Seperti yang sudah pernah kita bicarakan, saya akan melakukan coaching supervisi akademik kepada Ibu. Pada tahap ini saya melakukan pra-observasi. Jadi tujuan dari adanya supervisi akademik ini adalah membantu Bu Ita dalam pembelajaran. Baik, Bu. Jadi yang Ibu harapkan apa, Bu, dari pembicaraan kita hari ini? Yang saya harapkan adalah kita bisa berbincang-bincang untuk bertukar pikiran dan bertukar pengalaman supaya Bapak bisa memperbaiki pembelajaran saya di kelas agar menjadi lebih baik lagi, Pak. Seperti itu ya, Bu ya. Jadi terkait dengan keterkaitan kita untuk saling sharing, intinya seperti itu, Bu ya. Betul, Pak. Semoga Ibu tidak merasa terbebani dari adanya supervisi ini. Baik, Bu, kalau boleh tahu pembelajaran besok Ibu akan pembelajaran apa, Bu? Besok jadwal saya adalah belajar tentang matematika, yaitu mengenai keliling lingkaran. Matematika mengenai keliling lingkaran. Kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya adalah siswa diharapkan mampu mengetahui dan menyelesaikan masalah mengenai keliling lingkaran dalam kehidupan. Pikirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Dari alat yang digunakan sebagai peraga itu benda nyata, sehingga siswa tertarik untuk mengikuti pembelajarannya, Bu ya. Ya, benar, benda nyata yang ada di lingkungan sekitar kita. Oh, seperti itu ya. Lalu persiapan apa yang sudah Ibu siapkan untuk pembelajaran besok? Saya sudah menyiapkan RPP, media pembelajaran, dan lembar kerja peserta didik, Pak. Oh, cukup lengkap, Ibu ya, sudah lengkap. Kira-kira ada atau tidak kesulitan yang Ibu alami, Bu? Kesulitannya adalah mengenai daya tangkap siswa yang berbeda-beda, Pak. Jadi dalam pembelajaran itu ada siswa yang menganggap materi itu sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Zulkifli, CGP Angkatan 5 Kabupaten Tulang Bawang, dengan fasilitator Bapak Dr. Haji Muhammad Hasim MPD dan pengajar praktik Bapak Muhammad Gunawan MPD. Saya akan melakukan supervisi akademik pada rekan saya, Ibu Ita Septia Indrawati. Berikut adalah pra-observasi akademik yang akan saya lakukan. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Lagi sibuk nggak Bu hari ini, Bu? Tidak, Pak, karena sedang ada pelajaran lain di kelas. Kalau gitu saya minta waktunya sebentar ya, Bu. Boleh, Pak?
Seperti yang sudah pernah kita bicarakan, saya akan melakukan coaching supervisi akademik kepada Ibu. Pada tahap ini saya melakukan praobservasi. Jadi tujuan dari adanya supervisi akademik ini adalah membantu Bu Ita dalam pembelajaran. Baik Bu, jadi yang Ibu harapkan apa Bu dari pembicaraan kita hari ini? Yang saya harapkan adalah kita bisa berbincang-bincang untuk bertukar pikiran dan bertukar pengalaman supaya Bapak bisa memperbaiki pembelajaran saya di kelas agar menjadi lebih baik lagi, Pak. Seperti itu ya Bu ya. Jadi terkait dengan keterkaitan kita untuk saling sharing, intinya seperti itu Bu ya. Betul, Pak. Semoga Ibu tidak merasa terbebani dari adanya supervisi ini. Baik Bu, kalau boleh tahu pembelajaran besok Ibu akan pembelajaran apa Bu? Besok jadwal saya adalah belajar tentang matematika, yaitu mengenai keliling lingkaran. Matematika mengenai keliling lingkaran. Kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuan pembelajarannya adalah siswa diharapkan mampu mengetahui dan menyelesaikan masalah mengenai keliling lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Mengetahui dan menyelesaikan masalah pada keliling lingkaran pada kehidupan sehari-hari. Lah pembelajaran ini berlangsung, kompetensi apa yang Ibu Ita harapkan? Kompetensi yang saya harapkan adalah menjelaskan titik pusat, jari-jari, dan diameter lingkaran, dan menaksirkan keliling lingkaran serta untuk menggunakannya dalam menyelesaikan masalah. Alat dan bahan sumber belajar yang Ibu persiapkan apa Bu? Saya menggunakan benda nyata sebagai alat peraga untuk menarik minat belajar siswa, Pak. Kemudian saya juga menggunakan lembar kerja peserta didik. Jadi cukup lengkap ya. Jadi dari alat yang digunakan sebagai peraga itu benda nyata sehingga siswa tertarik untuk mengikuti pembelajarannya Bu ya. Iya benar, benda nyata yang ada di lingkungan sekitar kita. Oh seperti itu ya. Lalu persiapan apa yang sudah Ibu siapkan untuk pembelajaran besok? Saya sudah menyiapkan RPP, media pembelajaran, dan lembar kerja peserta didik, Pak. Oh cukup lengkap Ibu ya, sudah lengkap. Kira-kira ada atau tidak kesulitan yang Ibu alami Bu? Kesulitannya adalah mengenai daya tangkap siswa yang berbeda-beda, Pak. Jadi dalam pembelajaran itu ada siswa yang menganggap materi itu sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Zulkifli, CGP Angkatan 5 Kabupaten Tulang Bawang, dengan fasilitator Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Hasim MPD dan pengajar praktik Bapak Muhammad Gunawan MPD. Saya akan melakukan supervisi akademik pada rekan saya Ibu Ita Septia Indrawati. Berikut adalah praobservasi akademik yang akan saya lakukan. Selamat siang Bu. Selamat siang, Pak. Lagi sibuk nggak Bu hari ini Bu? Tidak, Pak, karena sedang ada pelajaran lain di kelas. Baik. Kalau gitu saya minta waktunya sebentar ya Bu. Boleh, Pak? Seperti yang sudah pernah kita bicarakan, saya akan melakukan coaching supervisi akademik kepada Ibu. Pada tahap ini saya melakukan praobservasi. Jadi tujuan dari adanya supervisi akademik ini adalah membantu Bu Ita dalam pembelajaran. Baik Bu, jadi yang Ibu harapkan apa Bu dari pembicaraan kita hari ini? Yang saya harapkan adalah kita bisa berbincang-bincang untuk bertukar pikiran dan bertukar pengalaman supaya Bapak bisa memperbaiki pembelajaran saya di kelas agar menjadi lebih baik lagi, Pak. Seperti itu ya Bu ya. Jadi terkait dengan keterkaitan kita untuk saling sharing, intinya seperti itu Bu ya. Betul, Pak. Semoga Ibu tidak merasa terbebani dari adanya supervisi ini. Baik Bu, kalau boleh tahu pembelajaran besok
Ibu akan melakukan pembelajaran apa, Bu? Besok jadwal saya adalah belajar tentang matematika, yaitu mengenai keliling lingkaran. Matematika mengenai keliling lingkaran. Kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya apa, Bu? Tujuan pembelajarannya adalah siswa diharapkan mampu mengetahui dan menyelesaikan masalah mengenai keliling lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Mengetahui dan menyelesaikan masalah pada keliling lingkaran pada kehidupan sehari-hari. Lah pembelajaran ini berlangsung, kompetensi apa yang Ibu Ita harapkan? Kompetensi yang saya harapkan adalah menjelaskan titik pusat, jari-jari, dan diameter lingkaran, dan menaksirkan keliling lingkaran serta untuk menggunakannya dalam menyelesaikan masalah. Alat dan bahan sumber belajar yang Ibu persiapkan apa, Bu? Saya menggunakan benda nyata sebagai alat peraga untuk menarik minat belajar siswa, Pak. Kemudian saya juga menggunakan benda kerja peserta didik. Jadi cukup lengkap ya. Jadi dari alat yang digunakan sebagai peraga itu benda nyata, sehingga siswa tertarik untuk mengikuti pembelajarannya, Bu ya. Ya, benar, benda nyata yang ada di lingkungan sekitar kita. Oh, seperti itu ya. Lalu persiapan apa yang sudah Ibu siapkan untuk pembelajaran besok? Saya sudah menyiapkan RPP, media pembelajaran, dan lembar kerja peserta didik, Pak. Oh, cukup lengkap Ibu ya, sudah lengkap. Kira-kira ada atau tidak kesulitan yang Ibu alami, Bu? Kesulitannya adalah mengenai daya tangkap siswa yang berbeda-beda, Pak. Jadi dalam pembelajaran itu ada siswa yang menganggap materi itu sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Zulkifli, CGP Angkatan 5 Kabupaten Tulang Bawang, dengan fasilitator Bapak Dr. Haji Muhammad Hasim MPD dan pengajar praktik Bapak Muhammad Gunawan MPD. Saya akan melakukan supervisi akademik pada rekan saya, Ibu Ita Septia Indrawati. Berikut adalah pra-observasi akademik yang akan saya lakukan. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Lagi sibuk nggak Bu hari ini, Bu? Tidak, Pak, karena sedang ada pelajaran lain di kelas. Baik. Kalau gitu saya minta waktunya sebentar ya, Bu. Boleh, Pak? Seperti yang sudah pernah kita bicarakan, saya akan melakukan coaching supervisi akademik kepada Ibu. Pada tahap ini saya melakukan pra-observasi. Jadi tujuan dari adanya supervisi akademik ini adalah membantu Bu Ita dalam pembelajaran. Baik, Bu. Jadi yang Ibu harapkan apa, Bu? Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi. Titik pusat dari suatu lingkaran, jari-jari, dan diameter. Kemudian yang kedua, siswa mampu menaksirkan keliling dan luas lingkaran serta menyelesaikan serta menggunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang siapa yang tahu apa itu lingkaran? Tahu. Lingkaran itu bulat. Sudah dengar itu bulat. Lingkaran itu bulat. Lingkaran
lingkaran dari diri pusat sebagai kurva itu kalau dibilang ada. Tadi benar ya, pengertian yang baru saja saya sebutkan. Lingkaran kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya garis melengkung yang kedua ujungnya bertemu pada jarak yang sama dari titik pusat. Nah tadi sudah disebutkan lingkaran itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu titik pusat. Ada yang bisa menggambarkan titik pusatnya sebelum dua titik O. Di sini deh. Pengertiannya apa? Titik pusat itu. Titik pusat suatu lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Sini ada titik O. Dan biasanya lingkaran itu namanya menyesuaikan dengan nama titik pusatnya. Jadi ini kalau misalnya titik pusatnya namanya O, ini biasanya dinamakan lingkaran O. Nah sekarang yang kedua yaitu jari-jari. Jari-jari itu apa? Jari-jari adalah jarak suatu titik pada lengkung lingkaran antara pusat lingkaran tersebut. Jari-jari lingkaran berupa garis lurus pada garis laki. Jari-jari itu adalah jarak antara titik pusat dengan titik Jari-jari. lingkaran. Garisnya kan di sini kan biasanya ya, jarak dari titik pusat lingkaran dengan titik lengkung lingkaran. Jari-jari dilambangkan dengan A. J. R. Bu R. Selanjutnya diameter. Diameter itu apa? Garis lengkung yang menghubungkan dua titik ya. Dan melewati titik pusat. Ini berarti kan? Apa? Lambang diameter. D. Nah sekarang kalian silakan identifikasi satu media ini dua orang ya. Ada yang punya garis nggak? Aku bawa Bu, aku pakai Nggak apa-apa. Bisa kan ini? buat ini. Garisnya berapa? Nggak punya. Nggak punya. Aku nih. Tiga, punya berarti gantian. Nah silahkan diukur diameter lingkarannya, diameter lingkaran. Ini nggak ada nomornya nih. Yang ada nomornya, garis ada nomornya. Ini ada benarnya kosongan A. Gantian. Ini yang kedua. Ini Bu. Aku. Ini Bu. Ya, ditulis. Dicatat. Di sini. Iya. Nanti tuh Bu. Ya, bersih dulu. Ingat kan. Sekolah set. Gantian. Garisnya bergantian. Enggak tuh dibawa sama. Bukunya kan buku. Dari mengukur dalam kehidupan sehari-hari yang pernah
tuh botol. Bola. Di kelas ini aja. Bola. Bola. Galon. Kopi. Jam. Ya, oke. Kipas. Bu, ada bu. Banyak ya. Kopi bunga. Udah bu. Udah. Udah ya. Bisa jadi meter. Sudah ketemu ya masing-masing diameternya berapa dari benda yang ibu bagikan? Nah sekarang jika diameternya sudah diketahui, silakan cari jari-jarinya. Oh iya, cara mencari jari-jari bagaimana? Jari-jari itu adalah setengahnya dari diameter. Nah kalau setengahnya dari diameter, berarti untuk mencari jari-jari diameter dibagi 2, ya kan? Diameternya dibagi berapa ya? Oke, sekarang silakan diameternya dibagi 2. Hasilnya berapa jari-jarinya? Kan barusan dia udah ukur diameternya berapa? 10. Nah sekarang cari jari-jarinya. Cara mencari jari-jari itu diameternya dibagi 2. Diameternya tadi 10. Jadi 10 dibagi 2 berapa? 5. Nah berarti jari-jarinya yang lain berapa? 5,5 cm. Berapa lagi? 3,5 cm. 3,5. Udah? 8 cm. Oke, kamu Saiful? 2 cm. Kamu Insyaul? 4. Nah sekarang jika jari-jari dan diameternya sudah diketahui, dicari kelilingnya, keliling lingkarannya. Keliling lingkaran. Silakan dicari keliling lingkarannya. Keliling lingkarannya. Berarti caranya dicari keliling lingkaran gimana? Sudah dibuka bukunya. Keliling lingkaran. Untuk mencari keliling lingkaran, caranya adalah berapa? Hah? Berapa? Pi kali D. Oke, selain itu kali D. 2 kali Pi kali R. Oke, 2 kali Pi kali R. Pi itu bernilai berapa? Pi itu bernilai 22 per 7 atau 3,14. Oke, nah sekarang dicari keliling lingkarannya. Tadi kan sudah diketahui diameter dan jari-jarinya. Berarti bisa menggunakan, untuk mencari kelilingnya bisa menggunakan 2 cara, yaitu Pi kali D dengan atau Pi kali 2 kali R. Silakan sekarang dicari dulu. Boleh pakai yang jari-jari, boleh pakai diameter. Kalau misalnya pakai diameter, berarti carinya kelilingnya adalah Pi dikali 2 meter. Nah untuk menentukan Pi-nya itu menggunakan 22 per 7 atau menggunakan 3,14, itu caranya bagaimana? Misalnya diameternya punya Kais berapa? Diameter 4. Oke. 4 ini
bisa dibagi 7 atau tidak? Atau peningkatannya 7 atau bisa dibagi 7 bisa nggak? Nggak bisa dibagi 7 maka tidak? Tidak. Jika tidak bisa dibagi 7 maka pi yang digunakan adalah 3,14. Misalnya diameternya adalah 7. Nah 7 itu bisa dibagi 7 kan? Bisa. Nah, jika bisa dibagi 7 maka gunakan pi yang 22/7. Nyambung? Nyambung nggak? Berarti kalau punya yoga menggunakan pi yang berapa? Tadi diameter berapa? 8 cm. Berarti pi yang digunakan 22/7 atau 3,14? Jadi kesenggol deh. Oke, nah. Kesenggol namanya nyeblak. Tanya Ricky. Pi yang mana? Berapa diameternya? Oke, diameter 11. Ininya ya menggunakan pi yang 3,14. Diameternya berapa? 10. Berarti 1 menggunakan yang 3,14. Diameternya berapa, Pak? Diameternya? Diameternya berapa? 8. Diameter ini 8. Ya, 8. Oke, berarti menggunakan yang 3,14. Nah, sekarang dicari. Berarti pi-nya menggunakan 3,14 dikali diameternya. Coba cari hasilnya berapa? Kalian ke bawah. 2 pi dikali diameternya. Tadi kan diameternya udah pi-nya masing-masing. Pi-nya 3,14. 3,14 dikali diameter masing-masing. Untuk bisa menggunakan perkalian suku ke bawah. Alih yang ya. Ya, ini yang bu. Ini berapa? Apa dulu sih? 50. Pi-nya kan tadi 3,14, menggunakan 3,14, jadinya 3,14 kali diameternya tadi berapa? Yang ukur panjang saya jadi 10. Berarti 3,14 kali 10. Ini belum kamu. Nah. Pak Sahrul berapa? 3,14 dan berapa? Nah, kali 1. Susul ke bawah biasa. Ini tak gini bisa enggak nih? Bisa nih. Belum bisa nih. Bisa ya bantu. Kali 8 berapa? Tadi kan bingung. Enggak lupa. Simpen 3. Enggak tahu. Simpennya 3. Tak gini tuh. Kali 8.
banggakan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Berikut adalah hasil pasca observasi kelas. Ibu Ita, tadi Bu Ita telah melaksanakan kegiatan observasi. Saya telah melaksanakan kegiatan observasi di kelas Ibu Ita. Tadi dari refleksi yang Ibu Ita jelaskan, Bu Ita menjelaskan ada kesulitan dari murid Ibu sendiri. Bisa diceritakan seperti apa Bu maksudnya? Dari segi murid itu masih ada beberapa siswa yang belum memahami materi. Kemudian untuk saya sendiri itu saya masih kurang bisa untuk mengkondusifkan kelas. Seperti itu. Keinginannya bagaimana untuk pelajaran berikutnya? Yang saya inginkan adalah lebih banyak lagi siswa atau semua siswa itu dapat memahami materi yang saya berikan. Kemudian saya juga ingin kelas saya itu menjadi lebih kondusif. Berapa banyak anak yang kurang paham? Kira-kira sekitar 30%. 30% ya. Target keinginan kurangnya presentasi murid yang kurang paham sampai berapa persen? Sekitar 10%. Berkurang menjadi 10% Iya, Bu ya. betul. 10% seperti apa Bu? 10% itu kira-kira dari 8 kelompok siswa itu satu kelompoknya saja yang belum paham. Nah, kalau dari yang 30% murid yang kurang paham itu yang seperti apa Bu? Kira-kira dari 8 kelompok itu ada sekitar 2 atau 3 kelompok yang belum paham. Kira-kira solusi apa yang dapat Ibu lakukan? Untuk siswa yang kurang paham, solusi yang pertama adalah saya melakukan pendampingan di luar jam pelajaran. Kemudian yang kedua, saya menyajikan materi itu lebih menarik. Kemudian untuk kelas yang kurang kondusif itu solusinya yang pertama adalah saya mencoba memberikan nasihat kepada siswa. Kemudian yang kedua, saya memberikan beberapa ice breaking agar siswa bisa lebih konsentrasi lagi. Breaking yang menarik sekali. Kapan jadwal kira-kira Bu Ita ada pelajaran matematika lagi Bu? Untuk jadwal MTK saya itu ada di hari Rabu dan hari Kamis. Jadi mungkin metode yang baru ini bisa saya terapkan di hari Rabu minggu depan. Karena hari Kamis besok metode baru ini akan terlebih dahulu saya sosialisasikan kepada siswa. Rabu ya. Kira-kira ada yang dapat membantu Ibu Ita untuk menjalankan solusi yang Ibu Ita buat ini ya Bu? Yang dapat membantu adalah siswa itu sendiri, yaitu setiap ketua kelompok. Oh seperti itu. Oke. Gimana pertanyaan lagi Bu? Apa kesan yang Ibu terima nih setelah melaksanakan coaching supervisi ini? Pesannya saya sangat senang dan sangat bersemangat karena kegiatan supervisi seperti ini itu merupakan kegiatan sharing atau bertukar pengalaman. Kemudian apakah ada saran atau masukan Bu untuk supervisi ini? Sarannya mungkin kegiatan supervisi seperti ini itu dapat dilakukan secara terstruktur dan berkala sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi itu dapat segera teratasi dan tidak menumpuk seperti itu. Baik Bu, terima kasih dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan bersama, dari mulai praobservasi, observasi, dan juga pasca observasi. Jadi ini telah kita lakukan bersama dan semua berjalan dengan baik. Terima kasih untuk bantuan Ibu. Mudah-mudahan ini bisa membantu Ibu untuk kedepannya lebih baik lagi. Seperti Ibu ya. Iya Pak, saya. Terima kasih Bu.